Kita masih belum sampai kepada tajaman dari ilmu kita pada malam hari ini. Kita pelan-pelan. Jadi katakanlah kalau sampai jam 12 umpamanya, itu harus sudah sampai kepada tajaman ilmunya itu, pengkerucutannya. Oke. Sekarang Mas Idris, saya mungkin mohon kepada Bapak-bapak dulu atau kepada teman-teman kita. Saya mohon Mas Idris tolong diatur. Ya, sahabat Faus itu nanti yang akan bicara tentang bimbel mata air khusus santri-santri di pedesaan. Kita 3 tahun terakhir mengalami problem ketika kita mau masuk ke perkotaan. Lifestyle kita berbeda, cara pakaian kita sudah berbeda. Kita mau masuk ke SMA Negeri Jakarta pun banyak masalah. Sementara di beberapa media massa selalu mengatakan, terutama di tahun 2009 ada salah satu media massa yang kepleset menyebut salah satu ekstrakurikuler keagamaan di sebuah sekolah negeri di Jakarta adalah bagian dari agen sebuah terorisme. Jadi sudah sekolah itu terutama di perkotaan sudah memiliki daya defensif tersendiri ketika didekati sejenis ormas maupun NGO maupun apa saja cenderung menutup diri. Sehingga 3 tahun terakhir ini mata air mau masuk ke perkotaan, terutama SMA negeri ini yang kalau ke UGM atau IPB, ITB seperti orang naik kelas, beda seperti madrasah aliyah di swasta di Kudus, mau ke UGM harus istihad dan jihad mati-matian. Maka mata air 3 tahun ini pelan-pelan masuk ke SMA negeri perkotaan. Maka selama ini kita memakai teman-teman IWF yang cara bergaulnya cenderung lebih mudah diterima di masyarakat perkotaan. Terima kasih buat teman-teman IWF dipimpin oleh Mas Mijar, regenerasi kita yang tadi sudah sambutan. Sehingga di perkotaan mata air selalu berpartner dengan IYF agar bisa diterima di SMA negeri. Saya persilahkan ke Mas Faus lebih dahulu untuk memberikan statement tentang apa yang sudah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Terima kasih. Yayasan Mata Air ini sudah melakukan pendampingan siswa miskin untuk masuk siswa dan santri yang tidak mampu secara ekonomi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan yang di UIN Sunan Kalijaga ini di data kami ada sekitar 700 mahasiswa. Alhamdulillah dari berbagai kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan seluruh yang kami dampingi di seluruh Indonesia hari ini di data kami ada sekitar 4.753. Awalnya kami ingin santri-santri yang di pedesaan itu bisa bersaing dengan alumni SMA 1 yang di Bangkalan, SMA 1 di berbagai kota di seluruh Indonesia. Karena apa? Santri-santri dari berbagai daerah di seluruh Indonesia itu ketika masuk ke PTN itu kalah tidak terbiasa mengerjakan soal-soal SBMPTN. Santri-santri dari seluruh pesantren di seluruh Indonesia mempunyai kemampuan keagamaan lebih dibanding dengan yang lain atau sekolah-sekolah umum. Dan tujuan kami mengadakan bimbingan belajar ini adalah untuk agar santri-santri itu terbiasa, santri-santri yang secara ekonomi kurang mampu terbiasa mengerjakan soal-soal dan bisa masuk ke PTN seluruh Indonesia. Salah satunya adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan ini sudah kami lakukan secara konsisten dari tahun 2007 sampai 2015. Dan insya Allah 2016 akan kita laksanakan di 60 kota di seluruh Indonesia, kerjasama dengan berbagai organisasi, baik Ansor, IPNU, dan organisasi kemasyarakatan yang lain. Mungkin itu saja, dan kami minta doa restunya ke seluruh sahabat-sahabat yang ada di sini, yang hadir di sini, agar nanti 2016 kami tetap konsisten untuk mendampingi santri dan siswa yang kurang mampu bisa kuliah, bisa mendapatkan beasiswa, dan
mendapatkan legal akses, baik akses ekonomi maupun akses pendidikan. Terima kasih, gitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman kita ingin ngasih tahu, bimbel ini dilaksanakan 3 tahun terakhir di 50 kota atau kabupaten. Dan yang rata-rata berkenan ngurusin bimbel justru orang yang tidak diproduksi dari kampus-kampus unggulan. Makanya kita mohon doanya mereka di 50 kota dan kabupaten berkenan rame-rame gotong royong meskipun dia tidak diproduksi dari kampus unggulan, bahkan juga jarang yang kuliah terutama di Kalimantan Barat seperti itu, berkenan melaksanakan program bimbel ini secara kontinu di kampungnya masing-masing. Dan mohon nanti diberikan suwuk kepada alumni. Kadang-kadang kalau sudah masuk kampus alasannya ada aja untuk diajak setahun sekali terlibat untuk kembali lagi ngurusi. Misalkan ada alumni dari Tuban masuk ke Jogja, harapan kami alumni kita yang udah di Jogja bisa setahun sekali buka bimbel di Sleman, di Magelang, di Purworejo dan daerah istimewa sekitarnya. Dan itu yang kami belum dapatkan. Mudah-mudahan pasca rasa bersyukur ini nanti melalui tim alumni bisa rembuk, karena ini udah persiapan bulan Desember untuk dibuka bimbel di bulan April menuju bulan Juni dan Juli. Next, ini adalah partner dari IWF yang selama ini mencoba mengkreasi bagaimana identitas santri kampung itu nggak ketara banget, tetapi mampu diterima di SMA-SMA negeri seperti Jakarta, Jogja, dan di Surabaya. Beberapa waktu yang lalu di Jogja kita gandeng Mas Kamto, salah satu personil Kiai Kanjeng juga masuk ke OSIS melalui performance art agar kita bisa agak diterima. Di Malang kemarin kita pendekatannya melalui jurnalistik agar pengelolaan media madingnya bisa diterima. Banyak modus-modus yang kita lakukan agar kita apa saja bisa diterima oleh SMA-SMA negeri. Sehingga yang sudah santri diajari agar masuk perguruan tinggi, yang belum santri kita akan pelan-pelan meresantrinisasi. Ya, gitulah sederhananya. Next, ini partner kita, Yufus. Oke. Say something about. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mau dengar saya berbahasa Melayu Malaysia atau ngomong bahasa Indonesia? Oke, bentar. Saya rasa kalian udah tahu kan Upin Ipin. So nggak perlu berbahasa Malaysia kali ya? Mau bahasa Melayu? Sebenarnya saya kagum mau berbahasa Indonesia dari bahasa Melayu. So gimana ya? Enggak biasa sih di Indonesia ngomong bahasa Melayu. Bisa? Boleh? Enggak apa-apa. Oke, nama saya Mazlina Zaira. Boleh panggil saya Lina. Sekarang saya sebenarnya belajar di Thailand. Saya mengikuti program Youth Involvement Forum. Is one of the to involve and expose with international student. So I would like to sorry, now I mix. Maaf. Okay, saya nak menggalakkan kepada, sebelum tu saya mau mengucapkan tahniah kepada sesiapa pelajar-pelajar semua yang menyambung pengajian daripada sekolah menengah. Kalau Malaysia panggilnya sekolah menengah. Kalau di sini apa? SMA? Sama, sekolah menengah. Oh ya. Okey. Sekolah menengah kan ke peringkat lebih tinggi iaitu universitas. Benar? So saya mengucapkan tahniah, itu adalah langkah yang terbaik untuk mengubah hidup kalian. Okey. Ya, so kenapa? Okey, saya mau di sini saya ingin menggalakkan kalian semua menyertai program seperti ini.
supaya kalian bisa lebih terbuka, bukan setakat di Indonesia tetapi berkenalan dengan international. So gunakan status pelajar itu sebaik mungkin. Jangan malu, jangan takut. Cuba untuk lebih agresif memperjuangkan memasuki program seperti ini. Okey, saya ingin mengucapkan supaya kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Gini, Mbak dari Malaysia, would you please translate to him? I'll talk to them about Korea in Indonesian language and then you translate into English to him, ya. Supaya Anda belajar kepada what is the name? Bruce Lee. Oh, Bruce Lee. Teman-teman sekalian, saya ingin kita belajar singkat. Sebenarnya sekarang ini kalau Indonesia mau berubah, wacana utama untuk dunia modern itu kita harus sangat mempelajari Korea. Biar diterjemahkan ya. If Indonesia want to change, to advance to the future, the first nation, the first state that we have to learn is Korea, especially South Korea. Okay? First, Hari Kemerdekaan Korea itu sebabnya sama dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. So, Korea merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah Jepang dibom oleh Amerika, and then 2 days after, ya, 17 Agustus kita merdeka. Jadi kita nasibnya sama. Oke, ini supaya Anda punya summary pengetahuan aja. Saya yakin Anda sudah tahu, tapi saya menganggap ada yang belum tahu gitu ya. No, itu kedua. Yang ketiga, ketika Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, banyak di antara tentara Jepang itu adalah orang Korea. Kalau saya salah tolong dibenahi. Jadi orang Korea dipaksa, karena Korea juga dijajah Jepang, maka banyak tentara Jepang direkrut dari rakyat Korea, dan mereka tidak suka menjadi tentara Jepang, apalagi harus menjajah Indonesia. Ya, gitu. Saya pernah diajak untuk bikin film oleh seorang sutradara Korea, bercerita mengenai Kim, seorang tentara Korea namanya Kim. Ketika melihat kekejaman Jepang di Indonesia, itu dia tidak tega kepada rakyat Indonesia, sehingga dia kemudian menghilang dari pasukannya dan masuk di sebuah desa di Jawa Timur. Kemudian dia pelan-pelan menjadi Muslim, dia menjadi orang Islam. Nama Kimnya saya nggak tahu kepanjangannya, kemudian dirubah menjadi Mustaqim. Ya, jadi film itu nanti berjudul Mustaqim. Gitu. Harap Anda ketahui, ini saya belok sedikit. Orang Korea sangat nasionalistik, sangat menghargai dirinya sendiri. You tell him. Orang Korea tidak benci Jepang, tetapi dia berjuang keras untuk melebihi Jepang. Jadi kalau orang Jepang itu etos kerjanya 8 kali lipat orang Indonesia, orang Korea 16 kali lipat. Tuh. Sudah saya ukur pakai meteran. Gitu ya. Di Korea, teman-teman sekalian, mereka tidak akan membeli produk barang apapun kecuali produk Korea. Hampir tidak ada produk Jepang di sana. Kalau ada orang Korea membeli mobil Mercy atau BMW,
maka semua orang di sekitarnya akan menyebut dia orang jahat. Orang jahat, sehingga dipersukar untuk parkir, dipersukar untuk beli bensin, dipersukar untuk melakukan macam-macam. Karena mereka sangat cinta kepada produk dalam, mereka selalu mencintai produk-produk dalam negeri. Ya, kalau Anda, ini yang saya maksud Korea Selatan, kemudian Anda tahu Korea Utara. Korea Utara dan Korea Selatan mungkin di pentas internasional itu seolah-olah mereka bermusuhan. Tapi harap Anda ketahui, rakyat Korea Utara dan rakyat Korea Selatan adalah saudara yang saling cinta mencintai. Tahu ya? Jadi mereka, saya pernah ke perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Di situ ada border, di mana orang Korea Selatan ketemu sama saudaranya dari Korea Utara, mereka berpeluk-pelukan, memberi souvenir dan seterusnya. Karena di Korea Utara itu hidupnya penuh torikot. Torikot itu artinya mereka tidak mengimport apapun, mereka tidak membutuhkan apapun yang lain. Mereka sangat mandiri, hidup sangat ketat. Bahkan di sana di Korea Utara itu wajib militernya 8 tahun, sementara di Korea Selatan 2 tahun. Ya, di Korea saya kasih dimensi-dimensi untuk supaya kita belajar sama Korea. Di Korea itu presiden Korea beberapa periode yang lalu bunuh diri. Bunuh diri, suicide, kill self, bunuh diri. Oke, kenapa dia bunuh diri? Karena sebuah perusahaan memberi hadiah kepada istri presiden, dan itu bukan sogokan, cuman persahabatan dan souvenir biasa. Tetapi di Korea hal seperti itu adalah sesuatu yang memalukan. Maka presidennya bunuh diri, suaminya bunuh diri. Itu yang di KPK disebut gratifikasi. Kalau di fisika disebut gravitasi. Tolong diingatkan, Mbak. Ada sebuah kapal tenggelam yang mati sekitar 130 siswa SMP. Oke. Di Korea itu pemiliknya langsung jadi terdakwa. Semua langsung jadi terdakwa, pakai hukum atau tidak ada, dia langsung jadi terdakwa. Dan pemiliknya, suami, istri, anaknya lari. Dan untuk mendapatkan dia, kalau Anda bisa menunjukkan di mana dia, Anda mendapat hadiah triliunan rupiah kalau dihitung rupiah. Tapi saya waktu itu nyari anaknya. Soalnya hadiahnya sekitar 1/4 triliun. Tak dolei nganggo ngene iki. Akhirnya saya gagal mendapatkan itu karena saya lihat sudah bunuh diri. Jadi ketiga-tiganya bunuh diri, bapak, ibu, dan anaknya. Begitu rupa tanggung jawab orang Korea terhadap amanah yang disangganya. Di dalam Islam bunuh diri itu haram pasti. Tetapi saya kira ada juga ukuran lain. Dia bunuh diri karena dia merasa malu tidak bisa memenuhi amanat. Yang begitu. Di Indonesia, ketika dia korupsi, justru berani umroh. Malah umroh, coba. Gue untung malaikatnya bukan orang-orang bimbel dan mata air. Nek sampean jadi malaikat, koruptor umroh kira-kira kan menggerik. Tak umroh. Itu ya, oke. Saya terusin soal Korea. Di Korea, teman-teman sekalian, budi pekerti dalam keluarga dan nanti masyarakat sangat tinggi dibanding Indonesia hari ini.
Di Korea, kalau kita kenalan sama orang, kita tanya umurnya dulu. Begitu dia lebih tua 1 tahun saja dari kita, kita langsung hormat kepada dia dan kita tidak akan menatap wajahnya. Dan bahkan kita dimarahi sama dia, kita mau. Dan saya melihat sendiri, saya mengalami sendiri. Itu orang Korea. Anak-anak SMP, kalau dia mulai bengesan, apa jenenge ibu? Itu langsung di jalan dimanapun dia langsung didatangi orang banyak, dimarahi. Kamu belum bekerja, kamu belum mendapatkan hasil, kamu tidak boleh berfoya-foya, kamu tidak boleh pakai lipstick, kamu tidak boleh pakai baju bagus, kamu harus belajar dulu, kamu harus bekerja dulu. Semua orang memarahi dia. Kalau di sini sampai ada begitu dilaporkan ke Komnas HAM. Dan begitu. Jadi teman sekalian, terakhir, banyak sekali data-data, banyak sekali fakta-fakta di Korea. Kalau ada 2 orang berkelahi di suatu kota atau di suatu desa, langsung Kapolresnya mengundurkan diri. Langsung. Salah enggak salah, begitu ada kekacauan dikit aja, kepala polisi langsung mengundurkan diri. Betul enggak? Bagus enggak? Di sini justru kepala polisinya yang membuat persoalan. Dan begitu. Kalau saya kasih tahu terlalu banyak nanti dia heran kok Cak Nun tahu semua tentang Korea. Nanti jadi saya batasi saja. Terakhir, Indonesia hari ini persis seperti Korea akhir 70 dan awal 80. Persis. Korupsi merajalela, apa jenenge, nepotisme. Terus segala sesuatu kayak di sinilah. Segala sesuatu dijual, digadekan. Kemudian terjadi revolusi, terjadi kudeta militer pada tahun 81, 82 dan sungguh-sungguh mereka memperjuangkan nasionalisme dan kesejahteraan. Akhirnya pertama di demo, tetapi lama-lama militer Korea membuktikan bahwa mereka betul-betul memajukan dan mengangkat derajat Korea sehingga kemudian sekarang maju seperti yang Anda alami bersama-sama. Saya tidak berharap akan ada kudeta militer di Indonesia. Karena saya tahu persis siapa mereka dan bagaimana karakternya. Dan itu tidak mungkin terjadi. Dan begitu, kita biar rasa diterus-terus nongin ini. Ya, anything wrong? Bener kabeh ya. Sahih. Jadi tadi hadis mutawatir, hadis sahih. Sahih. Saya sering ke Korea. Saya kenal banyak orang Korea. Saya punya anak-anak sangat banyak di Korea. Saya sering datang ke kampus-kampus di Korea. Dan saya akan juga lebih sering ke sana. Paling tidak di 2 tempat, Seoul dan Busan dan sekitarnya. Sampai-sampai anak saya itu wajahnya persis orang Korea. Dan special thing I should tell you, bahwa anak saya yang sekarang SMA kelas 1 itu dia menguasai 3 bahasa selain Indonesia. 1, dia menguasai bahasa sejak kelas 5 SD. Alhamdulillah anak saya TOEFL-nya 603 waktu di SD kelas 5. Kemudian bahasa Turkinya selalu 100. Dan dia tanpa belajar kemana-mana, dia berbahasa Korea, menulis Korea, dan mengerti segala hal mengenai Korea. Saya terus berharap, itu nek dirabi wong Korea mati aku. Saya tidak tahu, tapi pokoknya yang baik-baik. Jadi Korea sangat dekat dengan hidup saya, dengan keluarga saya, karena kami sering ke sana dan anak saya hafal lagu Korea lebih dari 100. Anak saya yang you mean you buy ticket for me or something? No, yeah, no. Oh, you invite me, okay? Well, I'll ask God to buy a ticket. I'll be there, don't worry. I'll be there. Bruce Lee, saya Jet Li, ya.
No. It's okay. Teman-teman sekalian, ada yang pernah ikut karate Kyokusen apa? Apa jenenge, Mas? Aku ini ngono iku pelat aku. Kyokusen ya. Teman-teman sekalian, pendiri karate yang sekarang menyebar di Indonesia, Kyokusen itu yang dari Jepang, itu pendirinya adalah orang Korea. Orang Korea yang mendirikan. Mungkin dia tidak tahu. Jadi ada seorang Korea imigrasi ke Jepang, dia hidup di pasar menjadi kuli, kemudian ketahuan dia orang kaya, dia dihina-hina, dia mau dibunuh segala macam, sehingga kemudian dia belajar bela diri dengan seorang guru dari Korea juga. Kemudian dia namanya Baidal ya. Dia kemudian menjadi orang yang karena dalam tanda petik, karena kesengsaraannya, kemudian karena dia dihina-hina terus oleh bela diri Jepang, maka kemudian dia belajar ke puncak gunung, badannya menjadi sangat kuat, dan dia datangi setiap perguruan karate di Jepang, dan dia ajak berkelahi, dan dia menang, dan tidak pernah kalah. Bahkan kemudian sudah tidak ada yang bisa dilawan lagi, maka dia melawan beruang, dia melawan bandeng, dan seterusnya. Kemudian dia mendirikan karate Kyokushinkai itu kira-kira. Itu teman dekat saya. Kok sampai karate barangnya apa ya? You know him? You don't know. Ya mulane aku mek kepengin dudono aja main-main karo wong Indonesia. We know better about you than you about you. Oke. Dan kami kagum sama Korea. Orang Korea sangat baik-baik, yang baik. Pokoknya etos kerjanya masih ditiru ya. Etos kerja Korea ditiru, bener-bener. Saya ngelihat anak SMP sekolah sampai jam 11 malam. Ada SMP sekolah sampai jam 11 malam. Mereka kerja dari pagi sampai malam, terus menerus. Kerjanya luar biasa orang Korea. Kalau kita ini, kalau lapar tidak bisa kerja, begitu kenyang malas kerja. He said that I should become a Korean. I am Korean. Ini sahabat-sahabat saya, beliau dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini teman saya sesama Intel. Intel itu maksudnya singgi komputer kalau rek. Intel Inside gitu, Intel Inside. Maksudnya nyun sewu, ada beberapa hal yang akan dimukakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di hadapan calon-calon pemimpin, karena usianya usia mahasiswa dan pemuda. Pada pertemuan malam hari ini, sesuai dengan yang disampaikan oleh Cak Nun, bahwa kita dalam rangka membangun komitmen secara kolektif untuk menjadi orang yang tahu diri, karena semua yang disampaikan banyak hal tentang penyadaran tentang diri kita. Sesuai dengan tugas saya di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, nama saya Ponijan Pospodiharjo. Asli saya dari Bantul, Pak. Ya. Kebetulan ditugaskan sebagai asisten deputi kewirausahaan pemuda. Kita ketahui bahwa jumlah pemuda kita sangat tinggi, dan pemuda kita ini sudah sekolah TK setahun, SD 6 tahun,
SMA 6 tahun, 3 tahun, sampai perguruan tinggi 4 tahun. Suatu kenyataan dan realita yang kita temui setelah sekolah selesai selama 16-17 tahun, bingung, tidak yakin terhadap dirinya, akan optimis menatap masa depannya, gagap, ragu, karena mindset awal supaya bisa kerja. Ternyata realita yang ada, pemerintah tidak menerima lapangan kerja, sehingga di usia yang sangat produktif ini terjadi penambahan pengangguran. Ini masalah yang besar yang kita hadapi. Tugas saya suruh mencetak petarung, calon-calon fighter menghadapi kehidupan, harus mampu membangun keyakinan dirinya akan masa depan. Maka tentunya kita harus segera dan mulai membekali diri kita dengan melalui proses menyadarkan diri, supaya kita menjadi orang yang tahu diri. Kita ketahui usia adik-adik pemuda itu 16-30 tahun. Diharapkan pemerintah selama usia pemuda mampu membekali dirinya, sehingga lepas usia pemuda diharapkan sudah mampu memainkan peran. Selama berproses, inginnya pemerintah karena membekali diri penuh dengan kesadaran, penuh dengan keyakinan, maka begitu lepas tertanam jiwa leadership, tertanam jiwa mempelopori, tertanam jiwa mandiri. Maka ini apa yang disampaikan, kalau kita mau sadar, seperti diri saya, usia saya sudah 56, berarti saya itu tidur sudah 27, sudah 28 tahun. 28 tahun untuk tidur, berarti meleknya 28 tahun. Masih usia kanak-kanak, anak-anak, anak sekolah tidak berbuat apa-apa, sehingga nilai hidup saya ini yang produktif sangat sedikit. Saya sudah 56 tahun dan sudah 32 tahun mengabdi kepada pemerintah. Nah, untuk itu kepada adik-adik pemuda, penyadaran ini penting tentang menghadapi realita kehidupan, dan kita harus mampu menyiapkan diri. Kita tatap dengan penuh optimis, penuh dengan keyakinan. Maka mulai dari sekarang harus memulai berbuat sesuatu, merubah sesuatu yang ada di dalam diri kita itu kurang, sehingga nanti pada saatnya lepas dari usia pemuda, kita sudah siap untuk memainkan peran pada saatnya. Bisa jadi pemimpin, bisa jadi pengusaha, bisa jadi apa saja yang nanti bermanfaat, menjadi bekal hidup di kemudian hari, mampu menaik hidup ini supaya memiliki makna dan memiliki arti. Ini yang perlu kita upayakan pemuda Indonesia, supaya mampu membangun integritas diri, membangun karakter diri, memiliki budaya, dan mampu membentuk budi pekerti yang sangat luhur. Ini harapan pemerintah kepada para pemuda, sehingga nanti sebagai aset bangsa mampu menerima estafet kepemimpinan, mampu merubah negara ini menjadi negara yang hebat sesuai yang dituangkan di dalam lambang negara kita. Lambang negara kita burung Garuda. Saya pernah ditanya, kenapa burung Garuda, kok bukan burung emprit? Ya, Garuda di sini adalah filosofi sebagai lambang negara. Di sana ada Garuda sebagai burung, nggak ada burung Garuda itu. Di bawahnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Ekornya, bulunya 8.
sayapnya 17. Artinya kita sebagai anak bangsa untuk membuat lambang filosofi itu di dadanya ada Pancasila, ada ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu, kita jiwai, kita resapi. Ini yang harus kita mulai pahami, bahwa rakyat Indonesia adalah negara Indonesia adalah negara yang paling kaya, beraneka ragam. Itu hasil dari pemberian Allah Subhanahu wa taala kondisi bumi Indonesia. Kemudian beraneka ragam bahasa, suku bangsa, adat istiadat dan sebagainya. Hanya di Indonesia memiliki. Maka kita dengan budaya memelihara, melestarikan budaya, kita akan mampu bersaing di kancah dunia. Harapan negara, pemerintah, nanti burung Garuda memanai arti supaya nanti Indonesia bisa terbang tinggi menjadi mercusuar dunia. Ini yang harus kita pahami sebagai anak bangsa supaya mampu mengisi dan memahami. Ternyata menurut saya pernah ditanya, kok burung Garuda tadi? Ya ternyata Garuda saya artikan dari Bhinneka Tunggal Ika, rupanya tidak ada burung Garuda, gabungan rupa-rupa daerah. Walaupun gabungan yang rupa-rupa daerah ini yang disui sebagai Bhinneka Tunggal Ika berbeda tetapi satu, ini mempunyai makna yang sangat dalam kalau kita pahami. Nah, ini semua para pemuda di Indonesia, kita harus mampu menyiapkan diri penuh dengan optimisme menatap masa depan. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, dan mari sama-sama dalam Youth Implement Forum ini kesempatan yang baik untuk saling bertukar pikiran, menggali kerjasama antar negara, khususnya di ASEAN, supaya kita bisa memaknai sebagai anak bangsa di Indonesia ini tidak pesimis menatap masa depan. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Pada saat kesempatan ini ucapan terima kasih karena Bapak Menteri tidak mengikuti secara sampai malam, ada segera balik ke Jakarta. Saya ditugaskan untuk menemani dan untuk mengikuti acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab Indonesia terus-menerus dijajal oleh negara lain. Perumpamaannya sederhana, ada riuh rendah di sejumlah jalan dan gang di kampung, seisi rumah beralih perhatiannya ke kegaduhan, sehingga kehilangan konsentrasi pada urusan rumahnya. Dan ketika itu masuklah permasalahan yang sebenarnya ke dalam rumah. Permasalahan tersebut bisa maling yang mengambil sesuatu, bisa sekadar mengintai untuk memastikan pemataan segala sesuatu di dalam rumah. Bisa penjahat yang tidak mengambil sesuatu langsung, melainkan mengganti kunci dan gembok pintu-pintunya, atau melubangi dinding-dinding yang diperlukan di bagian-bagian yang tak kentara. Banyak sekali kemungkinannya, bisa juga memasukkan cairan-cairan tertentu di bak-bak tempat mandi, memasukkan serbuk-serbuk di saluran air minum, menyemprotkan sesuatu di udara kamar anak-anak dan ibu bapak, dan yang disemprotkan disesuaikan dengan keperluannya. Generasi tua disemprotkan apa supaya mudah dimabukkan, dikaburkan matanya, atau ditulikan sedikit pendengaran telinganya.
Sedangkan untuk anak-anak yang muda, remaja maupun kanak-kanak, mungkin tidak hanya disemproti asap-asap yang menaburkan sihir tertentu sesuai dengan desain besar para penjahat yang masuk rumah tersebut. Atau bisa juga di kamar anak-anak dikasih mainan baru yang mengasyikkan, di komputer mereka dikasih aplikasi baru, games atau animasi atau apapun yang membuat mereka merasa nyaman di dunia maya, sehingga menyangka bahwa yang maya itu adalah nyata. Di zaman dahulu yang mengatur tipu daya kepada seisi rumah bangsa datang dari barat. Sekarang menyerbu dari utara, apakah yang barat tidak merasa disaingi dan didesak oleh yang utara? Tentu, tetapi yang barat sedang rendah daya tawar-menawarnya, dan yang utara juga memakai ilmu yang sangat lembut, tidak menunjukkan permusuhan yang mencolok kepada barat, bahkan memberi peluang kerjasama. Seisi rumah memang sengaja ditakuti-takuti oleh utara maupun barat dengan seliweran palu, arit dan bendera-bendera merah. Keduanya berbagai irama agar kelalaian, kealpaan dan keterlenaan semua penghuni rumah bisa dipelihara dengan stabil dan konstan. Padahal kalau ada penghuni rumah yang sedikit saja berpikir, ia mestinya ingat bahwa tidak mungkin yang berseliweran itu akan menjadi fakta besar yang semembahayakan yang dikhawatirkan. Utara adalah rajanya palu dan arit, tetapi sejak beberapa puluh tahun yang lalu yang digenggam di tangan mereka adalah pisau dapur yang sangat tajam. Kalau diandaikan adalah ideologi, utara adalah mbahnya komunisme. Empunya palu dan arit, tetapi utara memakai palu dan arit hanya untuk manajemen ke dalam negerinya, untuk menata soliditas top-down atas rakyatnya. Tetapi jika keluar, mereka menjajah seluruh dunia dengan pegang pisau tajam kapitalisme, industrialisme, liberalisme atau pasar bebas. Padahal hakikatnya pasar bebas itu bertentangan dengan palu dan arit. Jadi para peserta festival merah palu arit itu mencoba saja, siapa tahu ada resonansinya, sambil menjalankan tugas dari utara untuk menjadi pasukan yang menyamarkan keadaan demi mempermudah petugas utara meneguhkan penguasaannya atas rumah bangsa tersebut. Sekarang ini perambahan pasar bebas sudah sampai taraf pemusatan kapital, penanaman dan penguasaan modal mayoritas di berbagai mesin ekonomi sudah bisa dipastikan dan mapan. Ibarat keluarga, mawadah warohmahnya sudah merata, sehingga tinggal menata sakinahnya. Surga tidak harus ditunggu melewati kematian dan hari kiamat. Seluruh pantai utara Pulau Jawa sudah bisa dipastikan segera direklamasi untuk menyusun kursi-kursi berderet untuk duduk memandang pantai lepas hingga ke Cakrawala. Penghuni kaum fakir miskin yang tidak move on hidupnya dari abad ke abad lebih real kembali saja dilemparkan ke hutan atau ke tong sampah di tepi jalanan kota. Yang dulu ditakuti sebagai superpower atau kekuatan raksasa, sekarang sudah ompong. Saingan untuk reklamasi dunia itu tinggal satu, yakni sebuah wilayah imamah yang kalau dipandang dari Pulau Jawa agak sedikit ke utara timur dari Ka'bah, itu tempat dihuni oleh masyarakat yang sebutannya Syiah. Sementara di wilayah lain di muka bumi ada yang si B, si C, si L, si M hingga si Z. Seluruh penduduk dunia terutama yang menghuni lingkaran Nusantara Khatulistiwa harus dibikin benci kepada Syiah. Tetapi sasarannya adalah
kekuatan negara yang dihuni oleh kumpulan Syiah ini. Lumayan berhasil, Syiah terus-menerus dimusuhi oleh si S, si W, si N, dan banyak lagi. Permusuhan yang tak kunjung henti itu juga menguntungkan para pasukan utara, karena semakin mereka bertengkar, semakin tidak memperhatikan keutuhan dan keselamatan rumah mereka sendiri. Walhasil, bangsa yang saat Marquesot ada di dalamnya benar-benar hampir tiba pada kesempurnaan percintaan mereka. Sadar tidak sadar, dengan Dajjal dari barat, Ya'juj Ma'juj dari utara, maupun iblis yang muncul dari dalam diri mereka sendiri, tidak ada masalah dengan beliau bertiga. Asalkan jadi makmur, bisa makan dan laba uang lebih banyak, bisa gemah ripah loh jinawi, ini bangsa yang sangat rajin mendekatkan dirinya kepada Tuhan supaya rezekinya makin banyak. Sangat mencintai Nabi, rutin melakukan puja-puji kepada kekasih Allah agar memperoleh syafaat, artinya bisa makin kaya harta. Jelasnya, kalau keadaan makin miskin, dengan rajin beribadah, berzikir dan bersolawat, mudah-mudahan berubah menjadi kaya. Kalau sudah kaya, juga rajin beribadah, berzikir dan bersolawat supaya semakin bertumbuh kekayaannya. Mereka sangat menjunjung agama, terutama simbol-simbolnya. Kalau iblis mengirimkan utusannya ke tengah mereka, asalkan menjanjikan kekayaan dan harapan harta benda, maka utusan iblis itu mereka kasih baju takwa, peci, sarung, dan surban. Kemudian mereka ajak masuk rumah ibadah, dijunjung untuk berdiri di podium agar memberikan tausiah. Tidak penting isi tausiahnya apa, bahkan mereka juga tidak peduli arti kata tausiah itu sebenarnya apa. Yang utama adalah penghormatan mereka kepada utusan iblis merupakan investasi yang akan memantul kepada mereka efek-efek kapital dan akses kekuasaannya. Lebih dari itu, duta iblis mereka persilahkan untuk maju sendiri ke ruang imaman. Dimohon untuk menjadi imam, tidak penting apakah si duta itu sama kepercayaan dan prosedur peribadatannya dengan mereka atau tidak. Tetapi pokoknya silahkan mengimami. Kalau tidak bisa mengucapkan bacaan atau kalimat, tidak masalah. Dicarikan jenis dan waktu ibadah yang tidak memerlukan ucapan yang dibunyikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.